Shalom, everybody. Bagaimana semuanya? Everybody okay? Good. Ya, puji Tuhan. Kita ada lagi sama-sama. Ini hari kita akan belajar sekali lagi dari firman Tuhan yang saya akan sampaikan hari ini. Dan saudara tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023. Ini minggu yang pertama di bulan Februari. Jadi kita masih melihat ke depan ya. Jadi nama saya Cornelius Ritiau dan kami dari Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California, Amerika, USA. Dan hari ini seperti saya katakan tadi, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil semua dari ayat-ayat di firman Tuhan. Jadi seringkali banyak kita orang-orang Kristen berpikir, kita berpikir bahwa kalau beribadah itu pokoknya asal kita masuk ke gereja saja dan mengikuti tata cara ibadah gereja itu sudah sangat cukup sekali. Tanpa kita benar-benar mengerti apa maksud dan makna dari beribadah yang sungguh-sungguh. Pernah gak? Saya sebelum bertobat juga begitu. Pokoknya asal orang Jakarta bilang nongolin muka aja lah udah enak gitu. Ada juga orang bilang, oh saya nggak bisa datang, tolong ya salam buat Tuhan Yesus gitu. Jadi banyak orang nggak ngerti maknanya ibadah itu apa. Ya betul ya. Dan juga ada bilang orang tua, nih tolong kasih perpuluhan saya nggak bisa datang buat gereja. Gitu. Mereka tidak ada konsep apa itu beribadah. Bahkan Alkitab berkata, ada juga sekelompok orang yang mereka beribadah, tapi mereka katakan kepada Allah yang tidak dikenal. Ada. Jadi banyak kita gereja, masalah kita gereja kita kenal tidak sama Tuhan Yesus. Kan Kristen kan pribadi ya. Jadi saudara bayangkan masuk gereja kita beribadah, kita tidak kenal Tuhan Yesus atau Allah yang kita sembah. Ya. Jadi asalkan mereka, orang-orang yang mereka mengadakan ritual agama saja, itu sudah cukup bagi mereka. Ritual agama. Oh, saya harus jalan ritual agama tanpa, sekali lagi saya katakan, mengenal siapa itu Allah yang mereka sembah. Pokoknya ritual agama beres. Kamu bikin apa, pokoknya ritual agama beres. Dan tanpa ada rasa perbedaan hidup, setelah mereka keluar dari acara ibadah mereka tersebut. Maksud saya, khususnya melakukan firman Tuhan yang telah mereka dengar pada hari ibadah itu. Jadi, nggak ada perbedaan apa-apa. Oh ya, masuk dengar. Yang mana kita tahu, firman Tuhan mengatakan kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan dengar tapi menjadi pelaku. Kalau tidak, kita menipu diri kita sendiri kan. Firman Tuhan lagi. Jadi, kita akan belajar hari ini. Saya harap pelajaran ini mempersiapkan kita untuk sisa tahun ini mengenal bagaimana kita beribadah. Oke? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih berkati kami jemaat-Mu di sini. Berkati khususnya firman-Mu yang hidup. Dan berkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan? Amin. Jadi kita akan masuk pada judul. Kita akan lihat di sini, anak kami sudah tahu. Kita baca 1, 2, 3. Ibadah yang benar. The true worship. Ibadah yang benar, the true worship. Nah, itu topiknya. Kita punya title. The title is the true worship. Not the true worshiper, but the true worship. Ya, okay. Beda sedikit ya. Kalau the true worshiper orangnya gitu. Tapi the true worship tata cara kita menyembah Tuhan. Okay? Ya ibadah yang benar. Dengan itu kita akan masuk poin nomor 1, point number one. Beribadah dengan kekudusan. To worship with holiness. Very important. Beribadah dengan kekudusan. To worship with holiness. Let's read Hebrew 12:14, Ibrani 12:14. Mengatakan firman Tuhan. Baca, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan katakan, kejarlah apa?
kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Halo? Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat. Kita masuk gereja menyembah Tuhan, kita nggak bisa lihat. Karena tanpa kekudusan. Jadi penting sekali ya tidak? Kalau saya nggak lihat Tuhan, ngapain saya beribadah kepada Tuhan? Karena apa? Kita tidak datang dengan kekudusan. Amin. 1 Peter 1:16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku yaitu Tuhan Allah kudus. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allah kudus. Nah, bagaimana kita mau beribadah tanpa kekudusan? Oke? Nggak bisa lihat Allah, kita mungkin dilihat sama Tuhan, loh, kok kamu masuk nyelonong aja gitu kira-kira. Because it's written, be holy for I am holy. I am is God. Okay, next verse. Ecclesiastes, Imamat 9, this is good. Bahasa yang keras, this is good. 1, 2, 3. Kamu harus memelihara hari Sabatku, dan yang keras baca, menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Bahasa Inggris. You shall keep my Sabbath and reference to honor my what? Sanctuary. My what? Sanctuary. I am the Lord. Honor. Reference. Kalau kita masuk ibadah, ruang ibadah, kita nggak menghormati sanctuary, tempat kuduskan. Seperti saya tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menumpahkan darahnya sehingga tirai, the veil was broken. Tirai yang memisahkan dari yang luar, tengah, sampai yang Maha Kudus tempat. The holiest of holy. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia mengeluarkan darahnya sendiri. Membelah itu layar. Nah, makanya nanti kita baca firman. Dengan itu, sekarang kita bisa langsung masuk ke tempat yang Maha Kudus itu. Karena Tuhan Yesus mati. Nah, dia bilang, kamu mesti hormati itu, betul. Maha Kudusku. Bayangkan Tuhan Yesus mati untuk ini. Dan kita bagaimana? Kita kata, pokoknya aku udah masuk gereja gitu. Dan bukan saya arogan, saya sombong. Saya prihatin bahwa firman Tuhan harus saya selidiki untuk saya sendiri, betul? Saya nggak bisa lontarkan, saya nggak berbuat, saya jadi hipokrit. Saya berani mengatakan bahwa sanctuary, Tuhan itu tempat yang kudus. Betul? Yeah. Jangan dilangkah-langkahkan, karena itu darah Yesus. Nanti kita lihat ayatnya bagaimana kita masuk. Poin number 2, Stephen. Dengan hati nurani yang murni dan tulus. Bagaimana kita beribadah, how we worship? With the pure conscience and pure heart. Tadi kekudusan, now kita lihat dengan hati nurani yang murni dan tulus. That's how we worship. Let's go Ibrani 13:14. Sebab jika darah domba jantan, tadi saya bilang darah, dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, 14. Betapa lebihnya, katakan darah. Saya baru bilang, darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan apa? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia, supaya apa? Kita dapat apa? Beribadah kepada Allah hidup. Saya baru bilang, Tuhan Yesus mati darahnya. Dia kuduskan sanctuary. Supaya apa? Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan patung. Ya tidak. Banyak orang menyembah patung enggak? Berhala. Pohon-pohon beringin, segala macam, batu-batu. Kita menyembah Allah yang hidup, firman Tuhan. Betul? Jadi hati nurani kita dibersihkan. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah kita. Kalau enggak dibersihkan, there's no way. Gitu ya. Tidak mungkin kan. There's no way we can just come in and without cleaning our heart. Hebrew 10:22, Ibrani 10:22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Apa artinya menghadap Allah? Ya beribadah. Okay? Hati yang tulus. Dengan yakin iman teguh. Oleh karena apa? Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Yaitu dengan firman Tuhan. Airnya. Jadi, saudaraku, firman Tuhan jelas. Kita mau ibadah, kita punya kejahatan sudah dibersihkan gitu. Supaya kita dapat beribadah. Jadi Tuhan itu yang kita sembah bukan Tuhan yang main-main, ya tidak. Bukan Tuhan bilang, pokoknya aku masuk gereja, aku mau bikin. Saya dengan tegas mengatakan kita harus merespek kekudusan sanctuary Tuhan.
firman Tuhan bilang. Bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Kisah para Rasul 24, next verse, Stephen. Sebab itu aku senantiasa, kata senantiasa, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Paulus bilangnya. Aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Artinya apa? Kita di hadapan manusia bilang, kita sama-sama masih datang. Lihat sebagai contoh ini, aku belajar hidup kudus ini. Terus di hadapan Allah juga. Jadi nggak main, oke. Oh, kamu gimana? Oh, aku mau apa, saudara? No, manusia lihat kita ya tidak. Waktu kita beribadah. Di hadapan manusia, macam lu aja gitu ya orangnya. Mau nyembah Tuhan. Macam lu aja mau dipakai oleh Tuhan. Gitu kan sering dengar ya. Mereka lihat kita. Dan kita harus bisa, in such a way, we prove ourselves before them. That we at least try to be holy, betul? Because we are worship the living God. We don't play around with God's sanctuary. Alright? By the way, khotbah ini, saya sudah dikasih Tuhan 2 minggu yang lalu. Sebenarnya saya mau khotbahkan minggu lalu, tapi Tuhan bilang, no. Next Sunday, 2 minggu yang lalu saya sudah dapat khotbah ini. Tentang ini. Holy Sanctuary. Luar biasa ya. Jadi saya sampaikan dengan hati yang jujur, murni. Saya nggak sembrono, saya tunggu waktu Tuhan. Rupanya timing Tuhan semua bagus ya. Bagus. Oke. Ibrani 10, Hebrew 19. We're talking about the true worship. Not the worshiper, but true worship. Oke. Bagaimana? Jadi saudara-saudara, oleh apa ini saya bilang tadi, darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Baru saya bilang tadi kan. Kita berani karena apa? Darah Yesus. Tuhan Yesus mati dikasih darah, dia membelah tirai supaya kita bisa masuk tempat yang kudus. Tempat yang kudus, bukan tempat hura-hura. Tempat yang kudus. The holy place. This is not the place for secular whatever you have a good time. This is holy place. And I say, don't play around with this. I was telling some people in Israel get out of Egypt, mereka keluar dari, dari Mesir. Right away they make a golden calf, anak sapi lembu emas. Musa naik ke gunung, ambil 10 hukum Taurat. Harun dipakai nyembah barang-barang itu. Tuhan ketawa tidak? Digebukan sampai mati ribuan orang. Ada orang bilang, oh itu kan kita baru pertama kali. Nggak ada lagi yang kedua. Pertama you bikin gitu, mati. Tapi akhirnya Musa ulang-ulang, Musa akhirnya bilang, jangan kamu pukul batu itu. Karena dia dengerin rakyat, dia push, didorong, oke, nah, boom. Janji Tuhan, don't do that. Don't. Akhirnya Musa sendiri nggak masuk ke tanah perjanjian, oke? Nah, Tuhan yang di jalan Farsa itu padang belantara loh, bukan di dalam gedung gereja, padang belantara. Tetap Tuhan mau mereka kudus. Nah, kita dalam gereja sekarang. Tuhan yang ada pada waktu itu sama Tuhan yang sekarang sama tidak? Nggak berubah. Kalau dia bilang waktu itu, tadi kita bahasa Ikhlasnya, my place is holy, honor that, Tuhan yang sama sekarang yang kudus. Makanya Tuhan Yesus mati dengan darahnya supaya kita menjadi kudus. Kita dengan darah Yesus berani masuk ke tempat yang kudus. With the blood of Jesus, we have a boldness to enter the holy place. By what? The blood of Jesus. Saudaraku, yang di rumah jangan anggap enteng darah Yesus. Oh, darah itu menyembuhkan kita, menyucikan kita dan sebagainya kita belajar, oke? Verse 20, Stephen, I'm sorry. Karena ia telah membuka jalan yang tadi saya bilang, yang baru dan jalan yang hidup bagi kita melalui tabir. Saya ingat bilang tabir, the veil, yaitu dirinya sendiri. Saya udah bilang dari permulaan. Dengan apa? Dirinya sendiri. Dia mati di kayu, dia robek itu tabir, itu dirinya sendiri. Dengan dia kita bisa masuk ke tempat yang kudus. Next verse, Stephen. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Siapa?
Tuhan Yesus. Kau menghadap imam besar, Tuhan Yesus, Tuhan dan imam, kita enak aja. 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, tubuh kita telah dibasuh dengan air. Saya ulangi ini karena Tuhan akan menerangkan bahwa darah Yesus menyucikan tempat yang kudus. Nah kita gimana? Kita menyucikan, ikut siapa kita mengotori tempat. What are we doing? The blood of Jesus sanctified with His blood, the sanctuary of God. And we're gonna mess around with that? Oh, it's okay, it's one time. Go ahead, make my day one time, 2 times. Like I said earlier, there's only one time, God punished, there's not gonna be second time. Right? Tepuk tangan dong, kalau belajar yang bagus. Thank you. Matthew 15, 8, 19. Kita tahu ini semua. Bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. 9, please. Is there 9? Percuma, katakan percuma. Mereka apa? Beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oh, you know, when I read the perintah manusia, I'm thinking about the elders, deacons. Oh, you're supposed to do this. Manusia kan? Ini kita punya bylaws, kita punya tata cara gereja. Peraturan manusia. Tapi kudus nggak? Jadi seolah kita lebih takut kepada tata cara gereja daripada kekudusan sanctuary. We more afraid that with bylaws of the church than the holy sanctuary. We care more about the law of church than sanctuary. It doesn't make sense. Right? Anak kecil pun ngerti. It doesn't make sense that Jesus died for that. And when they live miserably, who they call? Kalau mereka lagi miserable, siapa yang di call? God. Tuhan Yesus, tolong. You got it. God. Right? Poin terakhir. 3 point. It's not right. Point 3. Dengan roh kita, manusia, dan kebenaran. Ini kita ibadah yang benar ya. The true worship. Dengan roh kita manusia dan kebenaran. With our spirit and truth. Ada orang berpikir dengan roh dan kebenaran, dia pikirnya roh itu roh kudus. Bukan, itu roh huruf kecil. Roh manusia. Ada orang ngomong, oh Pak, itu kan roh kudus ya. Nyembah di dalam roh kudus. Dan no, itu roh manusia. Kenapa saya tahu? Kita baca ayatnya. How do I know? We read the Bible. John 4:23. Tapi saatnya akan datang Tuhan Yesus berbicara. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh, huruf kecil bukan? Dan apa? Kebenaran. Huruf kecil, bukan roh. It's a small capital, it's not Holy Spirit. We worship not with the Holy Spirit, but our spirit. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. For Father, seeking us to worship Him with the Spirit. In English, even small Spirit, right? Not the Holy Spirit. Next, 24, Stephen. This same thing. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. You must worship in spirit. Your spirit and truth. When you come with the truth. Don't make up story. Oh, well, it's okay. There's no make up story. Is your heart full of truth? Or your heart saying, well, as long as I'm there. It doesn't matter what's going on. Be careful. I can just say, be careful. Bapak Ibu di rumah, hati-hati. Jangan sanctuary, Bapak mau kita sanctuary bahasa Inggris ya, itu tempat ibadah dimain-mainkan. Itu kudus. Kudus sekali Bapak Ibu. Tuhan Yesus mati dengan darahnya. Amsal 20:27, Proverb, I love this one. Talk about the spirit of man, right? Roh manusia ya. Roh manusia adalah apa? Pelita Tuhan yang menyelidiki apa? Seluruh hati. Wow. Roh manusia di sini bukan roh kudus, roh manusia. Pelita siapa? Tuhan. Ditaruh Tuhan pelita untuk menyelidiki hati kita. Roh manusia. Makanya Tuhan Yesus bilang penting kita menyembah dengan roh kita dan kebenaran. Karena roh itu ditaruh untuk kita.
Nah orang pikir Roh Kudus padahal bukan dibilang roh manusia tidak. It's a man spirit tidak. The spirit of man is the Lamb of the Lord searching all the inner depths of his heart. It's not even Holy Spirit, it's our spirit. That's why Tuhan Yesus tadi bilang kepada wanita di sumur tadi, penyembah benar adalah yang menyembah dalam roh kita dan kebenaran. That's why Jesus said to the women at the well, hey, true worshiper, you worship your spirit and the truth. And people don't take this seriously. Right? Orang-orang tidak secara serius. Oh, it's okay. We can handle this. We can handle this. Yeah, go ahead, make my day, you know. I mean it. I'm learning, you know, after 50 years, melayani Tuhan baik dalam gereja, di luar gereja. Sedangkan di padang belantara aja tadi saya udah bilang, padang belantara aja kita nggak boleh main-main nyembah Tuhan. Israel ya. Apalagi sekarang Tuhan berbicara sanctuary ya. Apalagi udah dikuduskan dengan darah Yesus. Wow. Everybody say wow. Proverbs 8:7. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Lidah. Tadi kita bilang mulut kan menyembah dengan roh dan kebenaran. Lidahku mau bikin yang benar nih. Jangan ngomong sembarang. Tadi Tuhan Yesus bilang kan, nanti tadi baca bangsa ini menyembah aku dengan lidahnya saja kan. Hatinya nggak situ. Tapi I'm self, but for my mouth will speak truth. I like English better. Kebenaran. My mouth will speak truth. Wickedness is an abomination to my lips. Abomination nanti kedurhakaan. Untuk bibir saya. Saya mendurhakakan bibir saya sendiri. Wow. Betul? Kekejian atau kedurhakaan. Kita menyembah dengan mulut yang sembarangan, nggak dengan mulut yang kita menjijikan bibir kita sendiri. Jadi kalau kita menjijikan bibir kita pulang ibadah senyum-senyum nggak? Saya katakan boleh saya katakan. Semua ini ada ayatnya. Tuhan kasih saya 2 minggu yang lalu. Saya baru mengerti saat-saat ini. Kenapa saya harus sampaikan hari ini? Karena kita perlu. Saya itu tidak mau menyiapkan Tuhan karena dia ngomong gini, oh gue balas lah, gue dulu kayaknya. Saya bukan begitu orangnya. Biar kamu mau bikin apa tetap Tuhan kasih firman Tuhan, saya stick with that. Oke? Yes. Saya tidak akan pernah pakai mimbar ini untuk tunjuk tangan apa segala. Saya tidak akan. Atau keluarkan anger, marah-marah. Gitu. Saya nggak akan. Saya udah janji sama istri saya tidak akan seperti hamba Tuhan model begitu ya. Apalagi udah mau marah-marah, nggak dibayar lagi. Saudaraku, maaf, ini nggak ada 1 sen juga nggak dibayar. Mungkin orang pikir, wah Pak Tio ganteng tuh, jasnya mahal suganya, khotbahnya pasti bayarannya mahal gitu nih ya. Wah belakangnya lihat tuh dekorasinya luar biasa, bendera Amerika, bendera Indonesia, wah pasti ini mahal nih bayarannya. Itu aku ketawa. Saudaraku, nggak ada 1 sen juga. Sudah lunas sama Tuhan Yesus. Amin. Hidupku telah dibeli dengan harga lunas. Kayak Paulus bilangnya, apa upahku? Upahku ialah aku boleh memberitakannya tanpa upah. Tepuk tangan dong, silakan. Why? Because he loves Jesus. Amin. Karena saya cinta Tuhan Yesus. Bayangkan ini 50 tahun sekarang. Kok Pak Ritio 50 tahun masih kelihatan muda dan nggak dibayar, mau ya? Wow. Kalau kita ngomong gitu orang bilang, Pak Ritio arogan. Tuh saya nggak nyindir siapa-siapa. Saya cuma kasih tahu saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Karena saya cinta, saya tidak mau bibir saya menjadi kekejian. Bibir saya. Halo. Kalau saya ngomong palsu-palsu, pulang aja. Tadi bibir ngomong. Istri saya bisa stroke. Kayak ada saya cerita ada orang Kristen murtad jadi agama seberang, dia taruh Alkitab di bawah pantat, dia gitu, nggak lama mati. Ada juga saya dikasih video dari keponakan saya, ada satu pelawak Amerika cewek, dia bilang, oh look at me, I've been to Italy, I've been all around the world, you know, I got vaccine
So I did never get COVID. And then dia bilang apa? Thank God, but not Jesus. Wow. Terus dia mulai jalankan ke depan ini. Begitu jalan sepoyongan, plak, jatuh. Orang pikir dia punya apa? Leluconnya begitu. Nggak taunya mati. Gak Nggak apa. bangkit-bangkit lagi. Wow. I show you the video. Wow. Saya tanya satu teman saya. Ya. With my Jesus. I never got COVID. I thank God, but not Jesus. Okay. Okay. Yeah. Okay. You wanna try me? Just said, I'm almost done. Karena lidahku mengatakan kebenaran. Makanya Tuhan bilang penyembahan dengan kebenaran, ya, bukan yang pasti kekejian. Okay, next verse, Stephen. Amsal 12:19. This one is good too. Bibir yang mengatakan kebenaran. We talk about menyembah dengan roh dan kebenaran. Tadi kan roh kita pelita, ya. Sekarang kebenarannya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Halo. Saudara mau dusta macam bagaimana, mungkin saudara pikir orang nggak tahu, tapi itu hanya sekejap mata dan ada upahnya juga. Karena kita tahu siapa bapak pendusta, ya. Makanya Tuhan tidak suka. Aku juga enggak. Aku bilang aku tidak suka khotbah menipu orang dan aku tidak suka ditipu. Saudara boleh panggil saya penipu semacam apapun, saya tidak akan menipu Anda. Saya bilang firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan untuk menyembah. Amin. Roma 10:1-3. Saudara, ini Paulus tulis pada jemaat di Roma. Saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Kita udah tahu ini, next verse, Stephen. Ayat 2-nya bagus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengetahuan. For I believe that they have a zeal for God, but not according to the knowledge. Knowledge in Indonesia, truth, benar. Dia semangat, giat. Tapi nggak tahu apa yang benar. Seolah-olah, ya aku ngapain di sini? Aku jawab, oh ini busy body gitu. Jadi ikut rame busy body. What am I doing? Ikut rame aja pokoknya. Mau dansa juga nggak pakai ini semuanya. Ya pokoknya ikut rame, nggak tahu yang benar. Next verse, ayat yang selanjutnya lebih. The next verse is better. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kita tahu menyembah Allah dengan kebenaran, toh. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan apa? Karena mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. We talk about worship. Ini Paulus tulis surat kepada jemaat, katakan jemaat, di Roma. Paul wrote this letter to the church in Rome. They don't know the truth. They don't know what the truth. Okay, let's read it for they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness have not submitted to the righteousness of God. And they don't want to worship. They don't know. The whole church maybe in Rome. Tepuk tangan dong. I need some support here. You know. Is it good? Good study? Is it good study? By the way, saya baru tanya istri saya, dia manggil-manggil berarti saya oke. Is it good study? Saya kemana-mana, kalau ada lagi khotbah di luar di mana-mana, istri saya, amen. Saya bilang, saya cuma bawa satu cheerleader, istri saya, cheerleader. Right? Amen? John 8:32, itu about kebenaran, ya. Tuhan Yesus bilang apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan. Kita menyembah Tuhan, kita nggak tahu kebenaran. Masuk sial, pulang. Atau masuk sial, pulang celaka begitu, ya. Saya nggak ngomong jahat nih, saya cuma kasih ilustrasi bahwa mereka nggak tahu kebenaran, mereka jadi nggak rasa merdeka gitu. Karena tadi ayat sebelumnya mereka nggak kenal kebenaran, mereka membangun kebenarannya sendiri yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Betul tidak? Jadi saya pakai kata-kata, mereka masuk beribadah, they don't know what's going on, mereka pulang, what just happened? I don't know what went on there, I don't know.
I was just there. I don't know. I just follow the crowd. Nggak tahu yang benar yang mana. Nggak bisa membedakan yang kiri, yang kanan. Makanya aku di situ. A very dangerous situation when you worship God. Makanya saya bilang tadi di permulaan, kata pembukaan saya, ada sekelompok orang mengatakan kepada Allah yang tidak kami kenal. Ternyata kita lagi zaman sekarang, gereja-gereja banyak juga orang nggak kenal gitu. Makanya mereka sembarangan memakai kekudusan Tuhan sanctuary. Mereka nggak kenal kebenaran. Mereka bilang ini kebenaran kita. Kita been doing this. Jadi mereka membuat ini yang kita benar. Firman Tuhan bilang apa? I'm done. Kesimpulan ibadah, Steve. Kesimpulan ibadah yang benar. Ingat, kita harus menghormati tempat kudus. Remember, we have to honor the sanctuary of God. Remember that. Remember, we have to honor the sanctuary of God because it's holy. How that holy? The blood of Jesus. You want to dishonor the blood of Jesus? Go ahead. Kalau saudara mau tidak menghormati Tuhan Yesus, silakan. Kan kekristenan hubungan pribadi ya. Jangan salahin saya hanya kasih tahu gitu ya. Oh Pak Rito nggak ngajarin, saya ajarin sekarang. Ya, jangan itu Pak Rito khotbahnya kacau tuh, saya nggak diajarin begitu ya. I hope nobody say that. Saya keluar aja ngomong gitu. Jadi ingat, ibadah yang benar kita harus menghormati tempat kudus. We have to honor the sanctuary. Point 1, aplikasi. Kita sama sekali tidak bisa beribadah kepada Tuhan Allah yang maha kudus, katakan maha kudus, tanpa kekudusan, yaitu dengan mengakui segala dosa-dosa kita sambil bertobat. Sebelum masuk ruangan, kita mengatakan, oh Tuhan, apakah, saya doa ini tiap pagi, bangun tidur, mau tidur malam juga, Tuhan ampuni dosa saya yang saya lakukan, saya tidak sengaja, mungkin bagaimana, setiap hari, saya akui, at least, kita mencegah ada dosa yang kita tidak akui begitu ya. Karena apa? Kita harus bertobat. Contoh Yohanes, for example John 1, 8, 10, and 9. Kenapa saya tahu 8, 10, dan 9? Kita akan baca bolak-balik. Oke, Stephen, go ahead. Verse 8 verse. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita apa? Menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran, ingat kebenaran? Ingat kebenaran? Kita just tidak ada dalam kita. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth. Remember we thought worship spirit and truth is not in us. If we say we have no sin. Okay? Now jump to verse 10. Just jump. I'll go back to verse 9 later. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita apa? Membuat dia, yaitu siapa? Allah menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada lagi. See? Pertama, kebenaran tidak ada. Sekarang firman-Nya, memang kita masuk keluar gereja nggak ngerti firman. Kan firman Tuhan bilang kita hidup bukan hanya dengan roti saja kan. Tapi dengan apa? Firman Tuhan. Baik kita masuk gereja kita nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu kebenaran. Nggak tahu firman Tuhan. What are we gonna be? We call ourselves what? Christian. I mean, I'm in business with this. Yeah, this is serious matter. This is serious. People, no, it's okay. Buat Pak Aritio, it's okay dah. But I'm telling you, this is serious. Because Jesus get involved with this. Ingat, Tuhan get involved. Why? Dia bilang sama wanita itu, hey, kamu harus nyembah dengan roh kebenaran. Okay, number 2, Stephen. Number 9. 9, verse 9. Go back to 9. Sorry, Tio. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan apa? Mengampuni segala dosa kita dan menjaga kita dari segala dosa. Itu yang Tuhan maksudkan. Kalau tiap pagi, misalnya saya bukan arogan, saya bangun, mau tidur, saya berdoa. Sekarang kita mau ibadah. Sebelum ibadah, saya datang, Tuhan, saya mau masuk ke rumahmu, sanctuary, clean. Bless you. Kita mau masuk clean, right? Hati suci. Ya jangan masih, nyelonong aja keluar juga nyelonong aja gitu. Bukan begitu kan? Dari segala
For if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from what? All unrighteousness. That's why before even we step to the church, like in the front of the building or in the car even, or in the morning before you leave, Lord, forgive me, cleanse me, because I want to worship you. Tuhan, cucikan saya. Nggak tahu dosa apa, saya tolong bersihkan. Saya mau menyembahmu dengan kekudusan. Okay, now we go to point number 2, Stephen. Harus beribadah dengan hati nurani kita yang murni, yaitu hati yang telah dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Ingat, jika tidak percumalah kita beribadah pada Tuhan Allah yang hidup. Harus dibersihkan. Karena Tuhan Yesus mati untuk itu. Supaya kita punya hati yang murni, kita bisa menyembah kepada Allah yang hidup. Next, 3. Harus beribadah dengan roh kita dan kebenaran dan tidak dengan kepalsuan dan tipu daya. Seperti orang Jakarta bilang apa? Cuma ada maunya doang. Oh, you just come because you want something, huh? God help my family, sembuhkan saya. Makanya saya ada di gereja, Tuhan sembuhkan saya. Ada maunya doang. That's not worship. Pengemis. Nah, kalau kita mau datang untuk kemana kita, itu bukan menyembah kan? Ya, itu pengemis. Ya pengemis dan nodong Tuhan. Kita diharuskan datang ke gereja nodong Tuhan, meninggikan, memuliakan Tuhan itu. Tapi banyak dipraktikkan kita jemaat. Kita jemaat, kita praktikkan. Oh, aku perlu Tuhan, maka aku makin kalau ke gereja paling dijauh. Aku perlu ini, perlu uang, perlu bisnisku maju, dan sebagainya, dan sebagainya. Papaku sakit, mamaku sakit, dan sebagainya. Aku perlu ke gereja, meminta tolong Tuhan. Hei, gereja untuk menyembah. Amin. Ibadah, namanya saja ibadah. Kalau hari Minggu ibadah raya. Ibadah ya ibadah. Betul? Nggak ada maunya doang. Misalnya Jakarta bilang, haleluya. 3. Oh, there we are 3, 4. Jadi marilah kita beribadah dengan kekudusan hati nurani kita supaya apa? Ibadah kita diterima oleh Tuhan Allah yang Maha Kudus dalam Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Jadi artinya jangan sampai ibadah kita percuma. Diterima. Tuhan Yesus bilang kamu datang cuma bibir kamu yang apalagi kalau berdoa sampai ini lucu terus story ini. Karena saya nggak suka nyindir orang, saya hanya kasih tahu yang saya tahu, oke? Ya, saya sering perhatikan, ada orang kalau udah berdoa, jemaat, apalagi hamba, tapi jemaat, Tuhan, inilah hambamu. Kalian ingat? Ya, betul tidak? Tuhan, inilah hambamu, tolong hambamu. Kalau saya pikir, underline kata-kata hamba itu, hambamu. Apa betul kamu hamba Tuhan? Betul. Kita suka begitu kan? Kalau lagi perlu, Tuhan, inilah hambamu. Nanti kalau udah sakit nggak dijawab, Tuhan kok begini, sakit terus. Gitu. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Amin. I would like to share something before I close and we pray. Saya tidak tahu saudara seberapa jauh mengikuti firman Tuhan ini ada di Facebook. Jadi saudara bisa ulang-ulang kali, kita juga akan taruh di YouTube. Saudara boleh buka di bawah nama Cornelius Ritiau. Cornelius. Cornelius, pakai C bukan K. Ritiau, Ritiau di YouTube. Atau nanti di Facebook. Saudara akan keluar, khotbah ini kita akan taruh saat ini juga hari ini setelah di YouTube. Saudara mau pelajari, silakan. Saudara mau pakai khotbah ini, silakan. Silahkan pakai, share dengan orang lain. Saudara mau share Facebook ini dengan orang lain, pakai, silakan. Ini bukan saya punya ini. Oke? Saya nggak begini untuk cari bayaran, jadi saya kasih juga free ya. Saya terima free, kasih free gitu. Ada orang, Pak boleh to share? Silakan, you got my permission, go ahead. Saudara mau bikin apapun, share pertama silakan, pakai, oke? Ini firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu di rumah, satu hal yang saya pelajari firman Tuhan yang mengatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Bukan no and no, ya dan amin.
Jadi biar kita jungkir balik bagaimana, tetap firman Tuhan adalah ya dan amin. Hari ini juga itu. Semuanya kita pelajari firman Tuhan tentang ibadah. Ibadah yang benar. Bapak Ibu, saya akan berdoa di rumah. Mungkin Bapak merasa, saya baru ngerti ini apa itu ibadah yang benar ya. Bapak masih bisa Bapak Ibu boleh berdoa sama saya akan doakan. Mungkin Bapak boleh ikuti doa saya dan Ibu, saudara. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh dikatakan jelas, bukan hamba arogan, karena Engkau memberikan inspirasi kepada hamba 2 minggu yang lalu menyiapkan khotbah ini. Jadi, hamba pelajari seminggu akhir ini, bahwa makin dipelajari, makin firman-Mu, ya dan amin. Hamba berdoa untuk teman-teman di Facebook atau YouTube, supaya mereka melihat firman ini, dan bukan hanya didengar, tapi direnungkan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita menjadi pohon yang seperti ditanam di tepi air. Apa saja yang kita lakukan berhasil secara rohani. Ya Tuhan, katakan, ya Tuhan tolong saya. Saya perlu menjadi seorang yang beribadah dengan benar. Tolong saya Tuhan. Berikan saya mulut yang benar. Berikan saya roh yang benar, hati yang benar. Ibadah saya diterima oleh Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, aku mau bertobat. Katakan, aku mau bertobat dari segala hal-hal yang tidak laik hadapan-Mu, supaya aku bisa masuk ke tempat kudus-Mu. Dan aku tidak akan merusak kekudusan tempat-Mu, your sanctuary, yang Tuhan sudah beli dengan darah yang mahal. Bukan beli, sudah mati dengan darah yang mahal untuk kekudusan tempat ibadah. Aku mau berdoa, Tuhan tolong aku, supaya aku tidak mengotori sanctuary dengan hal-hal duniawi, seolah-olah menghina darah Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Katakan amin. Mari kita terima berkat. Boleh tulis. Bapak surgawi, terima kasih atas hari ini. Saudara-saudaraku, kiranya kasih Bapa yang sangat baik, sangat kekal, sangat lebih dari segala kasih di dunia ini, yang sangat agape, tidak pilih bulu, dan juga anugerah, segala anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menumpahkan darahnya untuk menguduskan dia punya tempat ibadah. Jesus died on the cross to sanctify his place of worship, the sanctuary. Lord, bless us with the fellowship of the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit, so we can live by the power of the Holy Spirit, because we cannot do it on our own. Help us, Lord. That Jesus, Father and Holy Spirit will abide in us, akan tinggal bersama kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. God bless you. Terima kasih. Sampai minggu depan. Shalom.